wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wardani, mahasiswa PPG PAI Batch 2 dan Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja video praktek pembelajaran di SMK Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Kabarnya baik. Ingat, ada pepatah Arab mengatakan al-aqlus salim fil jismi salim. Akal yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar bisa mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, kalau sudah rapi, Bapak harapkan kita mulai dengan pembacaan doa. Ketua kelas ya, Pak? Dina, Bapak minta tolong untuk memimpin pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat kembali lagi, kenapa sih kita harus diawali dengan doa? Karena doa ini sebagai senjata. Bagi siapa? Bagi kita sebagai umat Islam. Walaupun tugas manusia cuma 3, apa? Ikhtiar, doa, tawakal. Tapi ingat, ikhtiar dengan doa itu harus berbarengan. Karena kenapa? Ikhtiar tanpa doa dikatakan orang sombong. Makanya harus diawali dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa ini menjadikan sababiah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pembacaan doa. Sebelum masuk kepada pembelajaran, Bapak ingin cek dulu kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Muhammad Syaril kenapa? Sakit. Ada lagi yang tidak masuk? Muhammad Rizky. Kenapa Muhammad Rizky? Sakit. Ada lagi? Natasha kenapa? Sakit juga. Ada yang izin? Gak ada. Berarti semuanya sakit. Oke, selain dari itu berarti semuanya hadir. Hari ini Bapak minta doanya, mudah-mudahan yang sakit senantiasa diangkat penyakitnya oleh Allah agar bisa seperti sedia kala kumpul sama kita untuk menuntut ilmu di dunia maupun di akhirat. Ada yang masih ingat pembahasan minggu kemarin itu tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat? Satu laki-laki ganteng, tentang apa? Menegakkan tentang syariat Islam. Isinya tentang apa menegakkan syariat agama Islam? Ayo. Tentang apa? Berpakaian sesuai dengan syariat agama Islam. Apa keterkaitan tentang pembelajaran kemarin? Kita lihat di sini. Di sini ada tujuan. Ya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Agar apa? Agar kita tahu kaitannya tentang pembelajaran kemarin dengan pembelajaran sekarang ini seperti apa. Nah, di sini tujuan yang pertama di sini katakan apa? Nah, peserta didik mampu membaca Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 serta hadis terkait dengan tartil, berkesadaran dan cermat. Nah, berarti pembelajaran kita tentang Quran surah Al-Isra isinya apa, Pak? Kita lihat lagi slide selanjutnya. Apa yang kedua? Nah,
berarti tugas kalian bukan hanya membaca, tetapi harus bisa mengartikan, bahkan menganalisis isi kandungan Quran surah Al-Isra ayat 32. Intinya tentang apa di sini? Oh, di sini jelaskan tentang larangan pergaulan bebas. Oke, di sini ada pertanyaan pemantik. Di sini ada gambar apa? Ayo, yang kalian lihat di gambar ini ada apa sih? Kita catat di buku tulis. Yang pertama ada mabuk, mabuk-mabukan. Yang kedua apa? Ada lagi merokok. Ada lagi? Ada semuanya? Nah, berarti kalian sudah tahu dong. Ya, apa saja sih tentang kenakalan remaja? Terkait pembahasan, berarti pembahasan pertama adalah membaca Quran surah Al-Isra. Ayat berapa? Ayat 32. Oke, sebelum kalian membaca, Bapak dulu baca. Berarti sistemnya Bapak dulu baru kalian. Oke? Kelihatan di slide? Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Perempuan siapa yang mau baca? Oke, baca Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Masya Allah, tepuk tangan buat teman kita. Nah, sama seperti kalian membaca ayat suci Al-Quran, ternyata ada rambu-rambunya. Tidak hanya sekedar membaca, tetapi ada rambu-rambunya. Apa rambu-rambunya? Dalam syariat agama Islam dikaitkan tentang ilmu tajwid. Wala taqrabuz zina. Nah, di sini ada kalimat wala. Kalau Bapak kasih pertanyaan, ada yang tahu hukumnya apa? Matobi'i. Neng, kenapa disebut matobi'i? Alif harakat sebelumnya fathah, waw harakat sebelumnya domah, dan ya harakat sebelumnya kasrah. Yang lain semuanya, kenapa disebut matobi'i? Karena ada alif mati, harokat sebelumnya. Ada yang tahu ada berapa huruf matobi'i? 3, sebutkan. Ada yang tahu cirinya? Wau. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada terjemah. Boleh satu orang bacakan terjemahnya? Ganteng. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, di sini ternyata yang harus kita garis bawahi, mendekati saja tidak boleh, apalagi melaksanakan perbuatan zina. Apa ini? Ya, berarti zina itu artinya perbuatan keji. Intinya tidak mulia. Kenapa tidak mulia? Jelas-jelas di dalam syariat agama Islam dikatakan tadi ayatnya apa? Wala taqrabud. Ternyata dekat saja tidak boleh, apalagi melakukan. Secara istilah di sini apa? Nah, ternyata dikuatkan lagi hubungan intim antara siapa? Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa. Pak, di 4 kelompok ini apa Pak tugasnya? Di sini ada 2 tugas. Tugas yang pertama tugas individu. Salah satu tugas individu adalah menghafal Quran surah Al-Isra ayat 30. Yang kedua berarti ambil sebuah apa? Sampel. Sampel apa? Sampel permasalahan. Bapak kasih sampelnya, setiap kelompok sampelnya berbeda-beda. Ya, dari sebuah gambar. Oke.
Oke, bisa dipahami tugasnya? Kalau bisa dipahami, Bapak bagikan. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Dan di belakang kelompok 4. Kelompok ada perwakilan untuk presentasi. Bisa dipahami? Oke, mulai dari sekarang 10 menit Bapak kasih buat kalian. Boleh diskusi sama teman-temannya. Apa kata? Ini aja. Pak, buka HP boleh nggak Pak? Boleh, buat mencari referensi. Contekan. Tadi pahami, Neng? Bisa, Kak. Oke, karena waktunya sudah habis, berarti kita persiapan untuk presentasi. Mulai dari mana? Mulai dari kelompok 1 tentang apa, Neng? Kelompok 1 tentang apa? Rokok. Menguji keseriusan kalian terlebih dahulu. Boleh Bapak kasih ice breaking sedikit? Boleh. Dikasih apa BC2? Dikasih A. Dikasih A. Aha. Oke, tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan balik lagi dengan pergaulan bebasnya. Jadi kita harus pintar-pintar memilih pergaulan. Jadi kita kan sudah dewasa nih, harus bisa memilih mana pergaulan yang baik, mana pergaulan yang buruk. Sebutkan dampak dari pergaulan bebas dan perilaku mendekati zina. Menurut diskusi kita, meningkatnya kekerasan dan permusuhan, rusaknya moral, terjerumus ke dalam dosa besar. Pergaulan bebas dan perilaku mendekati zina adalah hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada ikatan pernikahan yang sah yang dapat mengarahkan pada perbuatan zina. Bagi orang yang melakukan perbuatan zina. Kalau di Islam tuh nggak boleh dinikahin dulu sampai anaknya lah. Kalau sampai hamil ya, anak nggak boleh dinikahin dulu si perempuannya sampai anaknya lahir. Ada yang mau menambahkan yang lain? Kalau dalam Islam hukumannya itu dicampur 100 kali. Oh, tanya dalam syariat agama Islam hukumannya itu dicambuk sampai 100 kali. Oke, bisa dipahami? Dikasih apa BC2? Aha. Tepuk tangan buat kelompok 4. Terima Baik, kasih. sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling terpenting adalah tadi yang Bapak katakan di awal apa? Mengkat ataupun menunda kesuksesan kalian di masa depan. Oke, setelah melaksanakan presentasi, semuanya bisa dipahami. Berarti kelompok 1 tadi tentang merokok, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, keempat ini ternyata adalah dampak dari pergaulan bebas. Nanti kita lanjut kepada apa? Kepada refleksi. Lihat di sini. Yang pertama apa refleksinya? Nah, ingat yang kalian pelajari hari ini itu apa sih? Perwakilan, Neng. Siapa namanya? Ya. Nah, tentang pergaulan bebas dan zina. Ada yang tahu dampak dari pergaulan bebas? Siapa kata? Untuk merugikan diri sendiri. Lebih dikerucut lagi, diperjelas lagi. Kelompok 1 ada yang tahu? Kenapa merugikan diri sendiri? Nah, bisa menghambat kesuksesan. Harapan kita semuanya bisa menjadi orang-orang sukses. Baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Selanjutnya. Ada apa di sini? Nah, Bapak ingin kasih voting buat kalian. Menurut kalian pembelajaran hari ini seperti apa sih? B aja,
senang atau senang sekali. Oke, hampir mayoritas mengatakan di sini apa? Senang. Pertanyaan Bapak, kenapa kalian merasa senang? Ya, karena kenapa? Menambah wawasan. Ini yang membuat kalian senang itu jelas mendapatkan materi yang baru dan menambah suatu wawasan. Mudah-mudahan materi yang kita lakukan hari ini dengan rasa senang bisa mendatangkan suatu kemanfaatan. Ada apa di sini? Kesimpulan. Kesimpulannya apa sih yang harus kalian ketahui? Yang pertama apa di sini? Ya, yang di sini apa? Menghindari pergaulan bebas dan perbuatan. Ini diterangkan dalam Quran surah ayat berapa? Ayat 32 Isra. Kesimpulan yang kedua apa di sini? Berarti bentuk penyimpangan yang mana yang melewati dari batas kewajiban. Yang ketiga apa? Hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan yang sudah dewasa keduanya dan tidak terikat dengan pernikahan. Yang ketiga, nah, intinya dapat mengakibatkan gagalnya kesuksesan di masa depan. Yang terakhir, angkat tangan kalian, lambaikan. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi sebelum tutup, dikasih apa BC2? Dikasih A. Dikasih A. Dikasih A. Oke, tepuk tangan. Nah, ini yang terakhir, kembali lagi. Untuk minggu depan, berarti tugas kalian apa? Tugas kalian satu. Buatlah sebuah poster. Poster yang menandakan bahwasanya tentang apa tadi? Tentang 4 poin tadi. Yang pertama apa tadi? Kelompok 1? Rokok. 2? 3? 4? Bisa dipahami tugasnya? Tugasnya bisa dipahami? Jadi buat sebuah poster. Mudah-mudahan dengan poster tersebut bisa mengingatkan kita tentang apa yang harus kita lakukan. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Karena pembahasannya sudah selesai dan waktunya sudah selesai, kita rapikan bangku kita. Kemudian Bapak minta untuk ketua kelas untuk menutup dengan pembacaan doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari Papa, ingat semuanya harus jadi orang-orang baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.